Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Habibah Dwi Tami dan NPM 100817044 dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Makna Journaling bagi Generasi Z. Studi Fenomenologi Makna Journaling bagi Generasi Z. Latar belakang dari penelitian ini yaitu terdapat fenomena unik yang disebut dengan journaling yang dilakukan oleh generasi Z. Journaling sendiri merupakan istilah baru yang populer untuk menyebut kegiatan menulis seperti halnya buku harian. Generasi Z banyak dikeluhkan oleh generasi pendahulu sebagai generasi yang pemikirannya sulit dipahami. Hal itu juga terlihat dari kegiatan journaling ini yang mana bertolak belakang dengan karakter generasi Z yang tumbuh dan besar dengan teknologi digital dan media sosial. Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tema ini dan fokus pada pemaknaan journaling yang dilakukan oleh generasi Z. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana motif alasan dan motif tujuan dan pengalaman journaling yang dilakukan oleh generasi Z, untuk menjelaskan tipifikasi yang muncul dari journaling yang dilakukan oleh generasi Z. Dan yang ketiga adalah untuk mengkaji makna journaling yang dilakukan oleh generasi Z. Konsep-konsep utama dalam penelitian ini, yang pertama adalah makna, yaitu arti dan maksud dari suatu kata. Kemudian juga ada journaling, yaitu catatan peristiwa sehari-hari, perjalanan ke dalam diri dengan diri sendiri tentang kehidupan, dan catatan pikiran dan perasaan yang bebas. Generasi Z yaitu generasi yang lahir sekitar tahun 1995 hingga 2010 yang erat dengan era modern dan teknologi digital. Generasi ini mengklaim tingkat kesehatan mental mereka lebih buruk dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu paradigma subjektivis konstruktivis, metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz. Kriteria subjek penelitian rutin melakukan journaling, bagian dari generasi Z, bersedia menjadi informan, bersedia menceritakan pengalaman yang dialaminya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam, tidak terstruktur, terfokus. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis fenomenologi mustakas. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Hasil dan pembahasan terdapat 5 motif yang menjadi alasan informan untuk melakukan kegiatan journaling. Berdasarkan pembagian motif Alfred Schutz, maka motif alasan terdiri dari menyadari manfaat journaling bagi pengembangan diri, tidak punya teman untuk bercerita, perasaan senang melihat diri berkembang, dan rekomendasi psikolog. Adapun motif tujuan yaitu untuk biografi. Ditemukan ada 5 pengalaman journaling yang dilakukan oleh generasi Z secara berbeda-beda. Pertama, intensitas menulis, apa yang dialami saat journaling, dampak jangka pendek, dampak jangka panjang terhadap diri sendiri, dan dampak jangka panjang terhadap hubungan dengan orang lain. Terdapat 10 ciri yang nampak dari pelaku journaling, yang mana kemudian dibagi menjadi 3 tipe journaling berdasarkan kesamaan cirinya. Yaitu yang pertama ada si sad boy atau sad girl, kemudian ada si ambis, dan ketiga ada si kisi. Namun ternyata informan dapat masuk ke dalam lebih dari 1 tipe journaling. Maka dari itu, peneliti membagi tipifikasi menjadi 2, yaitu tipe aktor tunggal dan tipe aktor campuran. Tipe aktor tunggal yaitu si ambis dan si kisi, dan tipe aktor campuran yaitu si kisi yang ambis, si sad girl yang kisi, dan si sad girl yang ambis. Ada 5 makna yang muncul dari kegiatan journaling yang dilakukan oleh generasi Z adalah berbicara dengan diri, yang kedua adalah harta karun, yang ketiga adalah saksi hidup, yang keempat adalah terapi, dan yang kelima adalah sahabat ideal. Informasi intrapersonal dalam Rahmat 2013, pemaknaan yang berbeda itu dikarenakan manusia menerima informasi, mengolahnya, menyimpannya, dan menghasilkan kembali informasi tersebut dengan berbeda berdasarkan sensasi, persepsi, memori, dan berpikirnya masing-masing. Selain itu, makna terdapat di dalam orang. Menurut Bloomer dalam Mahendra 2021, bukan pada benda. Terlihat dari journaling yang berupa kata benda yang sama dapat dimaknai secara berbeda tergantung pada siapa orang yang memberi makna. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, motif dan pengalaman saling mempengaruhi. Motif journaling bagi generasi Z terdiri dari motif alasan atau because motives dan motif tujuan atau in order to motives. Pengalaman journaling yang dilakukan oleh generasi Z berbeda-beda. Yang kedua, tipifikasi journaling generasi Z berdasarkan tipe aktor, yaitu tipe aktor tunggal dan tipe aktor campuran. Makna journaling bagi generasi Z yaitu berbicara dengan diri sendiri, harta karun, saksi hidup, terapi, dan sahabat ideal. Saran dari peneliti, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yaitu yang pertama, generasi Z dapat memanfaatkan journaling dalam kehidupan sehari-hari. Bagi orang tua dari generasi Z diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai generasi Z. Akademisi diharapkan dapat meminati penelitian fenomenologi dalam penelitian komunikasi. Penelitian berikutnya diharapkan dapat meliti journaling bagi peningkatan kemampuan komunikasi interpersonal, contohnya komunikasi dengan anggota keluarga. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.